Salam sehat untuk setiap kita. Hari ini kita akan belajar dari Matius pasal pertama ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya adalah seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara, Roden dan Liesel adalah pasangan yang mempercepat pernikahannya dari rencana awal. Roden tidak mempunyai banyak waktu karena divonis kanker hati stadium 4. Kondisinya makin hari makin menurun dan permintaan terakhirnya adalah dapat menikah dengan wanita pujaan hatinya. Pihak rumah sakit membantu menyiapkan acara tersebut dan akhirnya kedua pengantin ini dapat melangsungkan pernikahan mereka. Pernikahan ini menimbulkan haru bercampur air mata yang tidak dapat dibendung oleh kedua pasangan maupun oleh orang-orang yang menyaksikan pemberkatan pernikahan tersebut. Roden berupaya agar dia tetap kuat sampai waktu terakhirnya. 10 jam kemudian sesudah menikah, Roden mengembuskan nafas terakhirnya. Saudara, hidup itu seumpama mainan Lego yang belum tersusun rapi, masih berupa potongan demi potongan. Terkadang potongan-potongan itu bisa langsung pas atau cocok dengan yang lainnya. Serpian atau potongan yang tersusun baik itu bisa berupa pasangan hidup yang tepat, rekan sekerja yang pas, pekerjaan atau pelayanan yang membangkitkan passion kita, bahkan berkat yang datang tepat sesuai dengan kebutuhan setiap kita. Namun terkadang ada potongan yang jatuh saat kita sedang menyusunnya, atau terkadang potongan A tidak tepat atau tidak sesuai dengan potongan yang B. Dan itu masalah yang sedang kita hadapi, baik itu dengan pasangan hidup kita, keluarga atau pekerjaan atau apapun. Butuh sebuah kekuatan ekstra agar kita bisa merapikan atau menyusun kembali potongan-potongan yang jatuh itu. Dan itulah kehidupan setiap kita. Kadang berjalan baik sesuai dengan yang kita harapkan, kadang bisa saja berantakan atau tidak sesuai dengan harapan kita. Dan itu jugalah yang terjadi pada hidup Maria dan secara khusus pada Yusuf. Saudara, perikop ini mengisahkan pertunangan pada umumnya, sesuatu yang biasa terjadi dan tidak ada sesuatu yang spesial. Namun kemudian menjadi sesuatu yang tidak biasa untuk budaya waktu itu karena Maria didapati hamil sebelum mereka menikah. Dan ini masalah besar pada waktu itu. Dan jalan keluar yang paling gampang menurut Yusuf adalah dengan diam-diam menceraikan Maria. Namun di tengah kegalauan hatinya, malaikat datang dalam mimpinya dan meneguhkan hatinya untuk tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Dan itu adalah sebuah anugerah bagi Yusuf. Tuhan sayang kepada Yusuf sehingga ia terhindar dari keputusan yang salah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan setelah mendapatkan mimpi itu, Yusuf terlihat lebih tenang daripada sebelumnya. Ia terhindar dari satu masalah yang mungkin dapat disesali seumur hidupnya. Dan dia juga tidak terganggu oleh berita atau gosip tentang kehamilan Maria atau masalah-masalah lainnya. Ayat 24 menyebutkan Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, hal ini bisa atau kadang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Berapa banyak di antara kita tak kala masalah hadir dalam kehidupan kita, kita datang mencari dan bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Bukankah kita tak jarang mencari cara yang sesuai dan menurut kita itu yang terbaik? Kita tidak peduli apakah itu sesuai dan berkenan kepada Tuhan. Saudara, berapa banyak bencana dapat dicegah
sejak awal, jikalau kita melibatkan dan menghadirkan Tuhan dalam hidup dan permasalahan yang sedang kita hadapi, baik itu dalam keluarga kita, pendidikan, usaha pekerjaan, relasi dengan sesama, bahkan masalah-masalah lainnya. Firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 6 hingga 7 mengingatkan kepada setiap kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka katakan ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apakah hari ini engkau sedang menghadapi pergumulan? Mintalah pertolongan Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan sanggup menolongmu, menolong keluargamu, menolong kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.